Jadi, bunga matahari selalu menghadap ke matahari karena fenomena yang disebut heliotropisme pada siang hari. Bunga matahari muda bergerak mengikuti arah matahari dari timur ke barat. Ini terjadi karena adanya pertumbuhan sel di batangnya. Bagian yang jauh dari matahari tumbuh lebih cepat membuat batangnya condong ke arah cahaya. Saat malam, bunga matahari menghadap timur siap mengikuti matahari lagi keesokan harinya. Namun, saat sudah dewasa, bunga matahari tetap menghadap ke timur untuk menarik lebih banyak menyerbuk. Nah, morfologi bunga matahari itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, satu-satu ya kita bahas teman-teman, mulai dari akar. Bunga matahari memiliki sistem akar tunggang yang tumbuh lurus ke dalam tanah. Akar utama bercabang menjadi akar-akar lateral yang membantu menyerap air dan nutrisi dari tanah serta memperkokoh posisi tanaman. Nah, selanjutnya batang dari bunga matahari. Batang bunga matahari ini tegak, silindris, dan basah. Meski tidak berkayu keras, bunga matahari cukup kokoh untuk menopang tanaman yang bisa tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Permukaan batang biasanya dilapisi dengan bulu halus. Kemudian daun. Daunnya ini berbentuk hati atau kordata dengan ujung meruncing dengan tepi bergerigi. Tersusun berseling dan memiliki tulang daun menyirip. Permukaan daunnya berwarna hijau dan memiliki banyak bulu halus. Nah, selanjutnya bunga matahari. Nah, bunga matahari ini tergolong yaitu bunga majemuk yang terdiri dari 2 tipe bunga, yaitu bunga tepi. Tepinya itu berwarna kuning dan steril, kemudian bunga tabung yang berwarna lebih gelap di tengah dan subur. Kepala bunga besar dan dapat mengikuti arah matahari ketika bunga matahari masih muda. Ini disebut dengan heliotropisme. Biji dari bunga matahari. Biji bunga matahari berwarna putih keabuan, berbentuk pipi, dan memiliki cangkang keras. Biji ini dapat digunakan sebagai cemilan, bahan minyak nabati, atau pangan ternak. Nah, biji bunga matahari ini yang biasa kita makan, yang biasa kita sebut itu dengan kuaci. Nah, teman-teman, biji bunga matahari ini adalah bagian dari buahnya loh. Jenis buahnya kering dan tak terbuka atau dengan acie yang mengandung embrio tanaman baru. Nah, fungsi utama biji dari bunga matahari ini yaitu sebagai alat perkembangbiakan atau generatif melalui penyerbukan bunga. Nah, teman-teman, asal-usul dari evolusi alami bunga matahari atau Lianthus annulus berasal dari Amerika Utara dan telah mengalami evolusi alami selama ribuan tahun. Tanaman ini awalnya tumbuh liar dengan biji yang kecil dan tidak terlalu bernutrisi. Namun, melalui seleksi alam, bunga matahari berkembang dengan sifat yang menguntungkan, yaitu mengembangkan bunga yang besar untuk menarik penyerbuk. Kedua, menghasilkan biji yang lebih banyak sebagai cadangan energi bagi embrio tanaman. Nah, teman-teman, sekitar 4.000 tahun yang lalu, suku-suku asli di Amerika mulai membudidayakan bunga matahari liar. Mereka memiliki tanaman dengan biji yang lebih besar, lebih banyak, dan berminyak. Tanaman ini kemudian berkembang menjadi varietas budidaya dengan sifat yang unggul, seperti bunga besar, biji lebih mudah dipanen, kandungan minyak tinggi. Nah, proses ini disebut seleksi buatan atau bentuk evolusi yang dipercepat oleh campuran tangan manusia. Kemudian, seiring berjalannya waktu, biji bunga matahari yang kita sebut dengan kuaci dikonsumsi dalam berbagai cara, yaitu dimakan langsung sebagai cemilan, diproses menjadi minyak bunga matahari atau soft flour oil, kemudian dijadikan bahan tanaman dalam makanan, roti, dan granola. Manusia memilih dan mengembangkan tanaman ini bukan untuk buah berdaging sebagai apel atau mangga, tetapi untuk biji kering yang bernutrisi tinggi. Nah, sekian dari video saya mengenai bunga matahari. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat memahami dari video singkat saya. Terima kasih.